Bab 356 Petualangan-Petualangan. Sementara Jiang Nanan memikirkannya, roda roulette mulai berputar lagi. Melihat simbol-simbol aneh di roulette, kulit semua orang tiba-tiba menjadi sulit untuk dilihat. Aku berdoa agar saat giliranku, aku tidak mengambil risiko menjadi begitu mesum. Nafas semua orang tidak bisa membantu menjadi tegang, menatap tajam ke roda yang berputar cepat. Mereka tahu betul bahwa cepat atau lambat, mereka akan memiliki momen yang dipilih oleh roulette. Cahaya keemasan tiba-tiba menyala, kali ini di kaki Jiang Nanan. Ini berarti ronde roulette ini berputar untuknya. Suasana hati Jiang Nanan belum disesuaikan dari situasi Bei Bei dan Su Sanxi sebelumnya, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia melihat roulette di depannya dengan takjub. Roulette perlahan berhenti, dan simbol lain muncul di depan Jiang Nanan. Simbol ini terlihat agak aneh karena memiliki 3 kepalan, salah satunya lebih besar dan 2 lainnya lebih kecil. Kalahkan 2 lawan yang dipilih. Menang, operan. Kegagalan, masuki petualangan yang dalam. Lawan menang, roulette berlanjut, dan kesulitan petualangan berkurang dalam pilihan berikutnya. Lawan gagal, roulette berlanjut, dan kesulitan petualangan meningkat. Roulette berubah menjadi emas, tapi kali ini 2 cahaya emas menyapu dengan cepat. 1:2. Meskipun isi dari petualangan ini tidak sesat seperti yang dihadapi Su Sanxi, ini juga sangat sulit. Di antara orang-orang yang hadir, mana yang akan lemah? Terutama orang-orang Sekte Tang memiliki hubungan yang begitu baik satu sama lain, bagaimana mereka bisa melakukannya? Kedua lampu emas itu berhenti satu demi satu. Melihat di mana mereka berhenti, Jiang Nanan merasa lega. Ini seharusnya sudah menjadi hasil terbaik. Kedua lampu emas berhenti masing-masing di Ningtian dan Wu Feng. Cahaya keemasan berkedip-kedip dan kedua gadis itu masuk. Ketiga wanita itu berdiri saling berhadapan dengan tanduk. Wu Feng dan Ningtian saling memandang, dan mereka berdua melihat warna aneh di mata satu sama lain. Jiang Nanan tidak tahu apa yang terjadi pada mereka selama level pertama, apalagi perasaan di antara mereka, tetapi lawannya adalah mereka berdua, jadi Jiang Nanan secara alami tidak memiliki beban psikologis apapun. Tempat ini setara dengan platform melingkar, luasnya sudah sangat luas untuk roulette, tetapi untuk pertempuran para master jiwa, itu tidak besar sama sekali. 5 cincin roh langsung naik dari kaki Jiang Nanan. Pada saat yang sama, cincin roh kedua dan ketiga di tubuh Jiang Nanan menyala hampir pada saat bersamaan. Wu Feng dan Ningtian hanya merasa bahwa tubuh mereka tenggelam pada saat yang sama, dan kemudian mereka menyadari ada yang tidak beres dan segera bereaksi karena rasa malu mereka. Kemudian mereka melihat bahwa Jiang Nanan muncul di belakang Ningtian untuk sekejap, dan ketika dia mengintip dengan kedua tangannya, dia meraih bahu Ningtian. Ini adalah kontrol gravitasi kemampuan roh kedua Jiang Nanan, dan kemampuan roh ketiga transfer instan. Meskipun Ningtian adalah master roh perang tambahan, justru karena dia tidak memiliki kemampuan untuk bertarung secara langsung, jadi dia lebih memperhatikan perlindungannya sendiri. Lapisan perisai cahaya memantul darinya secara langsung, itu adalah perisai pembimbing jiwa tingkat 5. Sementara menonjol ke depan, pemandu jiwa berbentuk gelendong muncul di kakinya, menuntunnya untuk bergegas ke depan. Namun, dia siap untuk bertahan, bukankah Jiang Nanan siap menyerang? Sebagai instruktur jiwa jarak dekat, semua metode dan taktik bertarung Jiang Nanan harus dekat dengan lawan untuk bisa dimainkan. Dan dengan pengembangan perangkat bimbingan jiwa, semakin banyak perangkat bimbingan jiwa menahan metode pertempuran jarak dekatnya. Menanggapi hal ini, Jiang Nanan, salah satu dari 7 iblis Shrek, secara khusus meminta akademi untuk membuat satu set pemandu jiwa jarak dekat untuknya. Di kompetisi sebelumnya, dia memiliki sedikit kesempatan untuk bermain, dan lawan yang dia hadapi dalam pertarungan tim terlalu kuat, jadi dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk menggunakan pemandu jiwa jarak dekat, dan dia segera menggunakannya. Di jari tengah tangan Jiang Nanan, cincin putih keperakan menyala. Segera setelah itu,
sepasang sarung tangan putih perak ditambahkan ke tangan ramping gioknya. Ada pola putih perak seperti pengisap di telapak sarung tangan. Pada saat ini, cahayanya bersinar terang, dan perisai pemandu jiwa Ningtian di depannya tiba-tiba terserap, membuatnya ingin segera menyingkirkannya. Tidak hanya itu, setiap sarung tangan Jiang Nanan mengeluarkan 5 bilah tajam, yang langsung memotong pelindung jiwa seperti pisau panas menjadi mentega, dan terus memegang bahu Ningtian. Namun, semua orang bukanlah musuh hidup atau mati, mereka semua berasal dari Akademi Shrek. Saat sebelum tangan Jiang Nanan menyentuh bahu Ningtian, dia dengan cepat menarik kembali pisau tajam itu, hanya meraihnya dengan tangannya. Semua kemampuan roh Jiang Nanan ada untuk pertempuran jarak dekat. Jika seseorang berpikir bahwa efektivitas tempurnya lemah, mereka salah. Begitu dia dekat dengannya, dan tidak jauh melebihi kekuatannya, maka itu hampir berarti akhir dari pertempuran. Jiang Nanan meraih pundaknya dengan kedua tangan, Ningtian merasakan bahunya mati rasa, seluruh tubuhnya melunak, pembuluh darahnya sepertinya tersegel, dan aliran kekuatan jiwa di tubuhnya menjadi sulit. Perisai panduan jiwa yang hancur menghilang tiba-tiba. Kemudian dia merasa langit berputar, dan tubuh Jiang Nanan telah tersapu. Semua ini terjadi antara petir dan api, ketika Wu Feng bergegas ke sisi ini, itu juga saat Ningtian dijemput oleh Jiang Nanan. Dalam raungan naga yang marah, tubuh Wu Feng penuh dengan api, dan sisik naga merah keluar melalui tubuhnya. Tubuh Ningtian diangkat oleh Jiang Nanan, dan Jiang Nanan sendiri secara alami diekspos ke Wu Feng. Pengalaman tempur Wu Feng tidak buruk, sepasang cakar naga maju, dan cincin roh keempat langsung menyala. Untuk menyelamatkan Ningtian, dia menggunakan kemampuan roh terkuatnya segera setelah dia muncul. Tubuh Wu Feng menghilang, dan cahaya merah menyala menyatu menjadi bayangan naga, yang melintas di udara, dan berlari langsung ke Jiang Nanan. Keterampilan jiwa keempat Long Fei Xiang. Namun, tubuh Jiang Nanan juga menerangi cincin roh keempat, lapisan cahaya keemasan menyala, dan benar-benar menerima pukulan Wu Feng. Ledakan-ledakan Ningtian dihancurkan dengan parah ke tanah oleh Jiang Nanan, dan tiba-tiba jatuh ke tanah. Pada saat tubuhnya menyentuh tanah, Ningtian Cai benar-benar merasakan keganasan Jiang Nanan. Dia hanya merasa bahwa tubuhnya tiba-tiba menjadi 10 kali lebih berat, dan saat Jiang Nanan melepaskannya, dia merasakan kekuatan yang mencekik, yang menyebabkan kekuatan jiwanya yang terdesak runtuh dalam sekejap, dan dia dipukul dengan sangat keras. Di tanah, meskipun Ningtian mengenakan baju besi pelindung tubuh yang lembut, dia dipukul sangat keras sehingga dia langsung berada dalam keadaan setengah sadar. Seluruh orang itu sepertinya hancur berkeping-keping. Raungan di belakang, secara alami berasal dari tabrakan Wu Feng dengan Jiang Nanan. Di bawah perlindungan kemampuan roh keempat, tubuh emas tak terkalahkan, Jiang Nanan aman dan sehat, dan Wu Feng juga terpental kembali. Jiang Nanan tersenyum tipis. Setelah menyelesaikan Ningtian, kepastiannya bahkan lebih besar. Tanpa peningkatan pagoda kaca mengkilap kibau, Wu Feng sendiri tidak akan menjadi ancaman baginya. Begitu tubuhnya berkedip, Jiang Nanan bergegas menuju Wu Feng yang telah berubah menjadi bentuk manusia setelah mendarat. Di mata orang luar, Jiang Nanan seharusnya menjadi yang terlemah dari 7 monster Shrek, tetapi ketika menghadapinya, apakah itu Wu Feng atau Ningtian, apakah dia benar-benar merasakan ketakutan dari keindahan yang menakjubkan ini? Sepasang kaki giok ramping tiba-tiba mengerahkan kekuatan dalam sekejap, kecepatan Jiang Nanan sudah mendekati level Wang Qiwer, tetapi tubuhnya tampak penuh elastisitas, tidak sekeras Wang Qiwer. Dalam jarak pendek, ketika Jiang Nanan pecah, Wu Feng bahkan tidak melihat gerakannya dengan jelas, dan dia diintimidasi padanya. Dengan raungan rendah, cincin roh kedua dan ketiga di tubuh Wu Feng menyala pada saat yang sama. Dragon's Fury, Dragon's Burst. Cahaya merah yang kuat meletus dari Wu Feng, membuat udara di sekitarnya dengan diameter 3 meter tampak meledak. Tubuh Jiang Nanan tiba-tiba berhenti 3 meter dari tubuh Wu Feng.
Jeda yang benar-benar melanggar hukum alam menyebabkan Jiang Nanan menghindari konfrontasi langsung dengan Wu Feng. Tidak hanya itu, tetapi tangan Jiang Nanan juga menjadi seputih giok, yang merupakan tangan giok misterius Sekte Tang yang unik. Berkenaan dengan mata setan ungu, Huo Yuhao memiliki pencapaian tertinggi, tetapi Jiang Nanan, yang terbaik dalam pertempuran jarak dekat, telah melakukan banyak kerja keras untuk itu. Warna giok mengalir, Jiang Nanan mendorong tangannya ke depan dan memisahkan ke kedua sisi. Pada saat ini, kekuatan ledakan naga baru saja membusuk dari kondisi puncaknya, dan kekuatan kemarahan naga masih menyala, tetapi di bawah dorongan Jiang Nanan, panas yang mengepul dengan cepat menghilang ke kedua sisi. Pembelajaran unik Sekte Tang mengontrol bangau dan menangkap naga. Jiang Nanan berbalik ke samping, dan seluruh orang jatuh ke samping ke arah Wu Feng dengan sangat aneh, dan pada saat yang sama menepuk-nepuk jari kakinya dengan ringan, dan bergegas menuju Wu Feng dengan postur yang aneh. Wu Feng tidak takut sama sekali, cincin roh pertama bersinar, api naga naik, dan sepasang cakar naga langsung menuju Jiang Nanan untuk menembak. Dia tidak percaya bahwa, dengan roh naga apinya, itu akan kalah dengan Jiang Nanan di bawah tabrakan langsung. Setiap orang adalah raja jiwa bercincin 5, bahkan jika kekuatan jiwamu bisa lebih kuat dariku, seberapa kuat bisa itu? Memang dari segi kekuatan Wu Hun, Jiang Nanan tidak jauh lebih kuat dari Wu Feng. Cara bertempurnya dapat menahan sihir. Sebagai pemilik jiwa bela diri naga api, gaya bertarung Wu Feng terutama tercermin dalam jarak pendek dan menengah. Jika ini adalah bidang yang cukup terbuka yang memungkinkannya untuk sepenuhnya menampilkan kekuatan tempurnya di jarak menengah, Jiang Nanan tidak akan mudah mengalahkannya. Namun, tempat di depan saya terlalu kecil. Ini semakin meningkatkan kekuatan master jiwa jarak dekat. Dari jarak dekat, itulah dunia Jiang Nanan. Menghadapi sepasang cakar naga yang difoto oleh Wu Feng, tanggapan Jiang Nanan jauh melebihi harapan Wu Feng. Tubuh tiba-tiba berakselerasi dan jatuh, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang normal, tetapi Jiang Nanan melakukannya dengan mengandalkan kendali gravitasinya sendiri. Ada kesalahan dalam prediksi, dan cakar naga ganda Wu Feng secara alami jatuh di ruang kosong, melewati tubuh Jiang Nanan. Tidak bagus. Wu Feng segera menyadari bahwa itu tidak baik, tetapi bukannya mundur, dia terbang seperti kilat dengan kaki kanannya dan menendang tubuh Jiang Nanan yang jatuh. Roll, letakkan tangan Anda dengan ringan. Jiang Nanan meraih kaki kanan yang ditendang oleh Wu Feng dalam posisi menyamping. Jika Anda mengubah orang lain, Anda mungkin langsung dibakar oleh api naga yang menutupi kaki kanan Wu Feng, tetapi Jiang Nanan tidak. Dengan tangan Suanyu, dia tidak perlu mengkhawatirkannya. Sebaliknya, Wu Feng, dia hanya merasa bahwa tangan Jiang Nanan terjepit di bawah lutut dan pergelangan kakinya, dan betis kanannya benar-benar hilang kesadaran. Karakter Wu Feng selalu kuat, menghadapi situasi seperti itu, dia tidak setengah pemalu, tetapi menendang kaki kirinya keluar, dan langsung pergi ke Jiang Nanan yang meraih kaki kanannya. Pada saat yang sama, cincin roh kelima di tubuhnya menyala dan dia akan menjadi naga merah lagi, menggunakan kemampuan roh terkuatnya, Long Chuanyun. Dia tidak hanya mengandalkan kemampuan roh ini untuk menyingkirkan keterikatan Jiang Nanan, tetapi juga bergantung pada kemampuan roh ini untuk membalikkan keadaan. Tetapi pada saat ini, cincin roh kelima di Jiang Nanan juga menyala. Sekalipun kekuatan keduanya persis sama, tetapi dalam jarak sedekat itu, jika Jiang Nanan memberi lawannya kesempatan, lalu mengapa dia menjadi salah satu dari Shrek Seven Monsters? Cahaya keemasan menyala, dan kaki kiri yang ditendang oleh Wu Feng juga ditangkap oleh Jiang Nanan. Segera setelah itu, tepat sebelum kemampuan roh kelima Wu Feng hampir selesai, lapisan cahaya keemasan menyebar ke atas di sepanjang kakinya. Kemanapun dia pergi, Wu Feng hanya merasakan tubuhnya dengan cepat kehilangan kesadaran dari tungkai bawah. Ketika cahaya keemasan menyebar ke seluruh perut bagian bawahnya, dia hanya merasakan kekuatan rohnya telah bocor, dan kemampuan roh yang dia lakukan tiba-tiba terputus.
Saat berikutnya, dia jatuh ke tanah. Sosok Jiang Nanan muncul kembali dalam cahaya keemasan, itu adalah kunci tulang lunak kemampuan roh kelimanya. Kekuatan roh dan tubuh Wu Feng telah sepenuhnya terkunci, benar-benar kehilangan kemampuan untuk bertarung. Tentu saja, dalam kasus ini, Jiang Nanan sendiri tidak dapat terus menyerang. Tetapi bagi seorang master jiwa seperti dia, itu sudah cukup. Selama dia melepaskan kunci tulang lunak, maka efektivitas bertarungnya sendiri pasti akan jauh lebih cepat daripada Wu Feng. Jiang Nanan menang. Tingkat kedua, ambillah risiko, lewati. Beberapa lampu emas berkedip pada saat yang sama, Wu Feng dan Ning Tian kembali ke posisi mereka, dan ketidaknyamanan yang disebabkan oleh tubuh selama pertarungan sebelumnya dengan Jiang Nanan menghilang dengan segera. Jiang Nanan menghilang di tempatnya dan menghilang. Tidak ada keraguan bahwa Jiang Nanan telah menjadi orang pertama yang lulus ujian dengan kemampuannya sendiri, kecuali 3 orang yang dibebaskan dari ronde kedua. Dia juga membiarkan Wu Feng, Ning Tian, Zulu, Dai Huabin dan yang lainnya melihat celah besar di antara mereka. Ini hanyalah celah kekuatan. Dia hanya dianggap yang terlemah dari 7 monster, dan dia mengalahkan kombinasi dari menara kaca berkaca-kaca Wuhun Kibao Raja Jiwa Ning Tian dan Raja Jiwa Naga Merah Wu Feng dalam situasi 1 lawan 2. Meskipun tempat kecil di sini lebih kondusif untuk penampilan Jiang Nanan, tidak ada keraguan bahwa keseluruhan kekuatannya pasti lebih baik daripada Wu Feng atau Ning Tian. Dari 13 hingga 6, di sekitar Rowlet, sekarang hanya tersisa 7 orang. Huo Yuhao, Wang Donger, Wang Qiwer, Wu Feng, Zulu, Ning Tian, dan Dai Huabin. Roda Rowlet kembali berputar, dan cahaya keemasan menyala, menarik perhatian semua orang. Kali ini, orang yang harus menerima pilihan berisiko Rowlet menjadi Dai Huabin. Rowlet berputar, kali ini berhenti cukup cepat. Gambar Dai Huabin adalah simbol yang terdiri dari 2 pedang panjang. Kalahkan lawanmu untuk lulus ujian. Ini adalah tes jarak jauh 2 arah. Jika lawan mengalahkanmu, kamu juga bisa lulus ujian. Yang kalah memasuki petualangan yang dalam. Begitu suaranya jatuh, roletnya berubah menjadi emas lagi. Cahaya keemasan memancar keluar, kali ini bahkan tidak berputar, dan langsung menyinari Zulu. Benar-benar sebuah petualangan. Bukan hanya petualangan dalam kekuatan, tetapi juga petualangan dalam pikiran. Meskipun Dai Huabin memiliki karakter yang keras, ketika dia melihat Jin Guang memilih Zulu, ekspresi wajahnya menjadi sangat pahit. Cahaya keemasan menyala, dan Zhu sekarang terungkap di depan Dai Huabin. Mereka berdua saling memandang seperti itu, mata mereka penuh dengan cahaya yang rumit. Zulu memandang Dai Huabin di depannya, air mata mengalir deras. Bibirnya bergetar, tetapi dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dai Huabin mendesah pelan. Lulu, maafkan aku. Aku tidak baik, tapi aku tidak benar-benar merasakan pikiran batinku. Aku salah. Aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Jika aku bisa pergi dari sini hidup-hidup, aku akan sepenuh hati. Aku sangat mencintaimu, tidak ada orang lain di hatiku. Aku menyerah, aku memilih untuk mengambil resiko yang dalam. Setelah mengatakan ini, Dai Huabin juga meneteskan air mata. Tidak, Zulu mendesis, tapi sudah terlambat. Cahaya keemasan berkedip-kedip dan Dai Huabin menghilang. Dai Huabin mengakui kekalahannya, dan Zulu mengambil risiko untuk melewati bea cukai. Tunggu sebentar. Aku tidak ingin menyelesaikan levelnya, aku ingin menemaninya dalam petualangan yang mendalam. Biarkan aku pergi, teriak Zulu, terisak-isak bahwa itu bukan lagi suara manusia. Ketika Dai Huabin memilih untuk mengakui kekalahan dan melakukan petualangan yang mendalam terlepas dari keselamatannya sendiri, semua kebencian di hatinya telah lenyap. Yakin ingin memilih petualangan yang mendalam. Jika Anda dan Dai Huabin melakukan petualangan yang mendalam bersama, kesulitannya akan meningkat. Saya memilih petualangan yang dalam, bahkan jika saya mati, saya akan mati bersamanya. Oke,
memenuhi dirimu, Zulu memasuki petualangan yang dalam. Cahaya keemasan menyala, dan Zulu menghilang. Hening, rolet itu tiba-tiba terdiam. Keberadaan yang tidak bisa dijelaskan sepertinya menghilang, dan tidak ada jawaban untuk waktu yang lama. Segala sesuatu di lapangan dilihat oleh semua orang, dan Huo Yuhao secara alami melakukan hal yang sama. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi pada Dai Huabin dan Zulu, ketika dia melihat Dai Huabin dengan tegas memilih untuk melakukan petualangan yang mendalam sebagai ganti dari kedamaian Zulu, hatinya terguncang dengan keras. Dalam pikirannya, Dai Huabin selalu menjadi musuh, dan pembunuh yang membunuh ibunya. Namun, ketika dia melihat temperamen asli Dai Huabin dengan matanya sendiri, hatinya menjadi lebih sakit. Jika Dai Huabin hanya orang yang kejam, maka dia bisa membalas dendam di masa depan tanpa ragu-ragu. Tetapi dia semakin menemukan bahwa setelah bergaul dengan teman-temannya, berinteraksi dengan Wang Donger, dan merasakan perubahan di dunia, kebencian di hatinya sendiri berangsur-angsur memudar. Tidak, dendam harus dilaporkan. Dia dan ibunya yang membunuh ibunya. Jika bukan karena penganiayaan mereka, bagaimana mungkin ibu bisa mati? Titik sakit yang paling rapuh di hatiku tersentuh. Huo Yuhao hampir tanpa sadar menghasilkan pantulan yang kuat di dalam hatinya, tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Namun, saat dia bertekad untuk membalas dendam, penampilan Dai Huabin sebelumnya masih membekas di hatinya. Jin Guang akhirnya muncul lagi. Kali ini jatuh pada Wang Qiwer. Roda roulet berputar, dan Huo Yuhao yang gelisah segera tertarik oleh cahaya keemasan. Dia samar-samar merasa bahwa tidak peduli apa yang digambar Wang Qiwer, itu mungkin ada hubungannya dengan dia. Jin Guang berhenti, yang berhenti di kaki Wang Qiwer adalah simbol dari 3 kepalan tangan yang muncul di depan Jiang Nanan. Kalahkan 2 lawan yang dipilih. Menang, operan, kegagalan, masuki petualangan yang dalam. Lawan menang, roulet berlanjut, dan kesulitan petualangan berkurang dalam pilihan berikutnya. Lawan gagal, roulet berlanjut, dan kesulitan petualangan meningkat. Kedua lampu emas itu jatuh pada Huo Yuhao dan Wang Donger tanpa rotasi apapun. Dengan kilatan cahaya, Huo Yuhao, Wang Donger, dan Wang Qiwer, ketiganya sudah bertemu lagi di pengadilan. Ketiganya saling berhadapan, tanpa sadar memiliki perasaan aneh. Wang Qiwer menatap Huo Yuhao dengan mata panas, dan berkata, "Ayo, kalian berdua akan pergi bersama, dan kalian tidak boleh mengaku kalah. Itu penghinaan bagiku. Aku sudah lama menunggu hari ini. Kami belum bisa memberitahu pemenang di lapangan. Lakukan di sini." Huo Yuhao menghela nafas. "Qiwer, kenapa kamu melakukan ini?" Wang Qiwer baru saja berkata, "Aku pasti akan mengalahkanmu." Melihat matanya yang gigih, Huo Yuhao sepertinya melihat keterikatan pada kebencian di dalam hatinya, dan tidak bisa menahan kelembutan di hatinya. "Oke, karena kamu ingin melawanku, ayolah. Tapi ini adalah pertempuran di antara kita. Agar adil dan untuk menjaga kemuliaan saya, jangan biarkan Donger berpartisipasi. Bagaimana kalau Anda memperlakukan saya?" Melihat panduan jiwa humanoid di tubuh Huo Yuhao, Wang Qiwer berkata dengan dingin, "Apakah kamu begitu percaya diri?" Huo Yuhao sedikit tersenyum dan berkata, "Apakah kamu lupa bagaimana Yan Feng mati di tanganku?" Donger. Saat dia berkata, dia menoleh untuk melihat Wang Donger. Keduanya saling memandang, dan Wang Donger tersenyum sedikit dan mengangguk padanya. Meskipun dia tidak tahu mengapa Huo Yuhao ingin melakukan ini, kali ini, dia harus mendukung suaminya. Dia juga bisa merasakan obsesi di hati Wang Qiwer. Dari mana asalnya obsesinya? Bukankah itu berasal dari perasaan di hatiku? Apakah dia menang atau kalah, biarkan dia melampiaskannya. Setidaknya, bagaimanapun juga, dia tidak akan menyakiti Yuhao. Untuk ini, Wang Donger sangat percaya diri. Dia berbalik dan berjalan untuk menonton pertempuran itu. Wang Qiwer melihat ke arah Huo Yuhao, cahaya di matanya berangsur-angsur berubah menjadi dingin,
dan berkata dengan acuh tak acuh, "Saya tidak berharap untuk melawan Anda lagi dalam keadaan seperti itu. Saya akan pergi sekuat tenaga dan tanpa ampun. Anda tahu karakter saya, katakanlah jika Anda keluar, itu tidak akan berubah. Saya harap Anda bisa memberikan yang terbaik. Ini menghormati saya." Mata Huo Yuhao berangsur-angsur menjadi serius, dan dia mengangguk padanya. Panduan jiwa humanoid ditutup sepenuhnya melindunginya di dalamnya. Bahkan dengan bantuan pemandu jiwa humanoid, tidak ada yang merasa bahwa Huo Yuhao telah memanfaatkan permainan ini. Dengan mobilitas terbatas, kemampuan kakinya tidak dapat digunakan, dan kelenturannya jelas tidak sebanding dengan biasanya. Dilihat dari perkembangan perangkat panduan jiwa humanoid saat ini, masih sulit untuk saat ini membuat Huo Yuhao lebih kuat daripada saat dia dalam kondisi baik. Belum lagi ini hanya dibuat sementara oleh Huo Yuhao untuk kompetisi, tanpa ada peralatan yang terpasang. Begitu Wang Qiwer mengangkat tangannya, cahaya keemasan menyala dan memegang tombak naga emasnya di tangannya. Melihat tombak naga emas, wajah cantik Wang Donger, yang tidak jauh menonton pertempuran, tiba-tiba menunjukkan sedikit kekhawatiran. Pisau dan senjata tidak memiliki mata, yang sangat berbeda dari pertarungan tangan kosong murni. "Mengapa Qiwer begitu serius? Apakah kamu siap?" Wang Qiwer mengangkat tombak naga emas. Tiba-tiba, lapisan kabut cahaya keemasan perlahan muncul dari tubuhnya, menambahkan lapisan kecemerlangan keemasan di udara. Fluktuasi kekuatan roh yang sangat kuat menyebar dari tubuhnya, dan pemaksaan diarahkan pada Huo Yuhao, bergegas pergi seperti gunung bersiul tsunami. Menghadapi pemaksaan, Huo Yuhao mengendalikan jiwa humanoid guide-nya dengan kekuatan mental, mengambil setengah langkah dengan kaki kirinya, sedikit berjongkok, mengangkat tangan di depan dada, dan melakukan gerakan defensif. Pada saat yang sama, lapisan cahaya keemasan bermekaran darinya, yang merupakan aura raja yang berfluktuasi di seluruh dunia. Segera setelah itu, cahaya keemasan pucat dan bayangan perlahan melayang di belakangnya. Itu adalah teknik bertarung aslinya, Dewi Cahaya. Menghadapi lawan seperti Wang Qiwer, Huo Yuhao tidak berani menahan sedikit pun. Dia tahu betul bahwa Wang Qiwer telah membuat kemajuan besar dalam kompetisi ini, dan kekuatannya sedikit lebih baik dari sebelumnya. Tapi sekarang dia tidak nyaman untuk bergerak, dan hanya bisa mengandalkan tindakan tambahan dari pemandu jiwa humanoid, 1 lawan 1, sangat sulit untuk memenangkannya. Namun, berhati-hati, Huo Yuhao benar-benar tidak terlalu peduli tentang menang atau kalah. Tidak memalukan kalah dari Wang Qiwer. Dia hanya berpikir, jangan kalah terlalu buruk. "Ayo!" Huo Yuhao berteriak dengan suara rendah. Wang Qiwer menyipitkan matanya sedikit, matanya menjadi pahit dalam sekejap, dan tubuhnya menekan ke depan. Dia berada di depan Huo Yuhao dalam sekejap. Tombak naga emas di tangannya menusuk ke depan, menunjuk langsung ke tengah dada Huo Yuhao. Cahaya biru melonjak, dan dengan dada dan perut Huo Yuhao sebagai area semprotan, seberkas cahaya aquamarin yang tebal langsung bersemangat, langsung menghadapi serangan Wang Qiwer. Huo Yuhao benar-benar mengenal Wang Qiwer dengan sangat baik. Gadis tangguh dan mendominasi ini selalu suka menyerang secara frontal saat bertarung. Pada jarak sedekat itu, meskipun ia memiliki deteksi mental, itu tidak secepat prediksi langsung. Oleh karena itu, ketika dua kata ayo diteriakkan, Huo Yuhao sudah membangkitkan amarahnya sendiri pada Kaisar Es. Sinar cahaya aquamarin yang terkondensasi dari es yang ekstrim kebetulan mengenai Wang Qiwer yang menyerang dari depan. Rasanya seperti Wang Qiwer sedang memadamkan api dengan ngengat. Cahaya keemasan yang kuat meledak dari Wang Qiwer. Cahaya keemasan berubah menjadi topeng untuk melindunginya, dan itu secara tiba-tiba menahan dampak dari amukan Kaisar Es. Tidak hanya itu, tombak naga emas di tangannya juga mengangkat halo seperti tenda. Meskipun dia dihentikan secara paksa, dia tidak pernah mundur. 2 kuning, 2 ungu, dan 2 hitam di tubuh Wang Qiwer, 2 dari 6 cincin roh menyala pada saat bersamaan. Kemampuan roh pertama, tubuh naga emas,
dan kemampuan roh kedua, kekuatan naga, meletus pada saat yang bersamaan. Dia mendengus, tiba-tiba mandi dalam amarah Kaisar Es dan terus menusuk, targetnya masih dada Huo Yuhao. Namun, dengan kemarahan Kaisar Es, kelemahan Huo Yuhao dalam kecepatan dan fleksibilitas diselesaikan sekaligus. Dengan bantuan cahaya es ekstrim yang dimuntahkan oleh amarah Kaisar Es, tubuhnya bergerak mundur, dan sosok emas di belakangnya melayang ke depan dalam sekejap, berubah menjadi bola cahaya yang kuat dan menyambut pukulan Wang Qiwer. Ledakan gelombang cuaca yang bergelombang meledak di atas roda roulet, seperti tornado, dan melesat ke langit. Saat ini, tidak hanya Wang Donger tetapi juga Wu Feng dan Ning Tian berada di antara para penonton. Meskipun mereka tidak bisa merasakannya, hanya dengan melihatnya saja membuat wajah mereka sedikit berubah. Mengapa setiap orang memiliki usia yang sama dan kekuatan mereka dapat mencapai tingkat seperti itu? Tidak peduli apa kaptennya, dia hampir berumur 20 tahun, tapi Huo Yuhao baru berumur 17 tahun. Kenapa dia bisa begitu kuat? Bersaing langsung dengan kapten, dia bahkan lebih unggul. Ya, dalam tabrakan pertama ini, Huo Yuhao berada di atas angin. Di tengah raungan yang keras, gelombang udara melonjak ke atas. Baik Huo Yuhao dan Wang Qiwer mengabaikan satu hal, yaitu tempat mereka bertempur relatif kecil. Ketika fluktuasi kekuatan roh besar bergegas, kekuatan kejutan balasan tiba-tiba bergema di seluruh ruang, menyebabkan dua guncangan. Orang-orang tidak stabil, mundur dengan sempoyongan. Tapi saat ini, keunggulan Huo Yuhao muncul. Dia pertama kali menahan kecepatan Wang Qiwer dengan murka dari Kaisar Es, dan kemudian menghadapkannya dengan keterampilan tempur Dewi Cahaya. Dia sendiri hanya terpengaruh oleh kekuatan kejutan balik, dan Wang Qiwer harus menahan dampak dari Dewi Cahaya, dan harus menahan nafas dingin yang ekstrim dari Es Pamungkas. Setelah terhuyung-huyung, dia hampir mundur ke tepi panggung untuk menstabilkan sosoknya. Wang Qiwer membuat kemajuan. Mengapa Huo Yuhao membuat kemajuan? Keuntungan terbesarnya adalah bahwa jumlah kemampuan rohnya sendiri jauh melebihi master roh biasa, dan ditambah dengan kemampuan rohnya sendiri, pilihan kemampuan roh dalam pertempuran jauh lebih besar. Bagaimana cara mencocokkan kemampuan jiwanya selalu menjadi masalah yang harus dia hadapi. Dengan pengayaan pengalamannya sendiri, kendali Huo Yuhao atas kemampuannya sendiri menjadi semakin kuat. Baginya, saat ini ia hanya perlu memastikan bahwa ia memiliki kekuatan roh yang cukup untuk mendukungnya saat ia menggunakannya. Peningkatan kekuatan mental yang terus-menerus juga memungkinkan Huo Yuhao untuk tepat pada titik ketika dia menyebarkan dan menggunakan kekuatan roh, agar tidak menyia-nyiakan kekuatan roh sebanyak mungkin. The Wrath of the Ice Emperor yang baru saja dia ledakkan berhenti pada saat Dewi Cahaya bertemu dengan Wang Qiwer di bawah kendalinya yang kuat. Dia tidak sepenuhnya menggunakan kekuatan pukulan ini. Kekuatan roh yang sangat besar sedang mengamuk, tetapi Wang Qiwer tidak menunggu kekuatan roh yang mengamuk berhenti. Dia mengangkat kaki kanannya dan menendang tepat di ujung dunia aneh ini, tubuhnya bangkit kembali. Tombak naga emas mengubah ribuan cahaya keemasan dan langsung menutupi Huo Yuhao. Kali ini, dia menyerang dengan dorongan dari kemampuan roh pertama dan keduanya. Kekuatannya lebih kuat dan lebih cepat dari sebelumnya. Jelas tidak realistis untuk mengelak di ruang sekecil itu, dan Huo Yuhao juga tidak mencoba melakukannya. Sosok biru tua muncul di belakangnya, langsung berubah dari kecil menjadi besar. Wajah dingin dan es serta salju yang indah adalah Kaisar Salju. Cahaya dan bayangan Swedi langsung melebur ke dalam tubuh Huo Yuhao. Huo Yuhao mengangkat lengan kanannya, dan cahaya pedang biru tua berubah menjadi canghong yang menghancurkan langit. Dia tidak peduli dengan cahaya tombak besar yang menutupi area yang luas. Itu hanya memotongnya dengan sangat kuat. Sepertinya dia menginginkan dunia. Memotong. Kaisar Pedang, Bingji Wushuang. Ini adalah pedang terkuat di bawah kombinasi lengkap Huo Yuhao dengan Swedi. Ribuan lampu tombak dipadatkan menjadi satu untai, tepat di atas tepi biru tua.
Hanya mendengar suara lembut ding, pedang kaisar biru tua itu terpental dan berubah menjadi ketiadaan di udara. Tombak naga emas juga berhenti. Dari ujung pistol, cahaya biru tua menyebar, dan menyebar ke hampir setengah dari tombak naga, baru kemudian dihentikan oleh cahaya keemasan. Wang Qiwer memegang tombak naga ditutupi dengan lapisan es. Es pamungkasnya lebih murni. Pada saat ini, Wang Qiwer hanya merasa dingin di sekujur tubuhnya, dan tidak bisa membantu tetapi diam-diam terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Huo Yuhao akan menggunakan metode tabrakan frontal ini untuk melawan dirinya sendiri. Apakah dia akan selalu begitu keras kepala? Pada saat ini, Huo Yuhao, yang telah berada dalam kondisi perlawanan pasif sejak awal pertempuran, akhirnya mengambil inisiatif untuk melancarkan serangan. Saya melihat kilatan cahaya di belakangnya, dan di bawah pengaruh pendorong jiwa, seluruh orang telah tiba di depan Wang Qiwer. Adegan aneh muncul armor panduan jiwa humanoid di tangan kirinya digulung, memperlihatkan telapak tangannya. Huo Yuhao menepuknya dan mengambil bahu kanan Wang Qiwer. Melihat telapak tangan biru tua yang aneh dari Huo Yuhao, ekspresi Wang Qiyu berubah. Dengan gaya bertarungnya yang pemberani, saat ini dia tidak berani menghadapi Huo Yuhao secara langsung, tetapi sosoknya bersinar, dan dia memegang tombak naga emas di tangannya di tanah dan dengan cepat mundur. Huo Yuhao sudah familiar dengan kemampuannya, kenapa dia tidak familiar dengan kemampuan Huo Yuhao? Terlepas dari apakah telapak tangan ini dikirim dengan tangan kirinya, yang mengejutkan adalah kemampuan roh terkuat Huo Yuhao, telapak tangan kaisar tidak bersalju. Bahkan Wang Qiwer tidak bisa menahan dinginnya yang ekstrim. Diserang olehnya berarti permainan telah berakhir. Jika tidak, dia akan menamparkan bahunya dan bertabrakan dengannya, dan meluncurkan konfrontasi. Wang Qiwer menghindar, tetapi Huo Yuhao memiliki kekuatan dan tidak memaafkan. Setelah telapak tangan kirinya membelah, tinju kanan yang masih menutupi armor segera diikuti. Cahaya dan bayangan keemasan berkedip-kedip, dan Dewi Cahaya yang cantik muncul di belakang Huo Yuhao lagi. Niscaya, pukulan ini dibarengi dengan skill tempur. Wang Qiwer menahan nafas di hati Huo Yuhao. Melihat kombonya melancarkan serangan, dia bahkan lebih bergegas. Nyanyian naga yang keras terdengar, tangannya terangkat pada saat yang sama, tangan kirinya menepuk tangan kanan Huo Yuhao, dan tangan kanannya langsung meraih kepala Huo Yuhao. Yang paling dia takuti adalah dampak jiwa Huo Yuhao. Bagi Huo Yuhao saat ini adalah kesempatan bagus untuk melakukan serangan kuat itu. Dengan peningkatan kekuatan spiritual, dampak jiwa Huo Yuhao menjadi semakin kuat. Meskipun Wang Qiwer yakin dia bisa menanggungnya, dia pasti akan menderita jika dia menanggungnya. Saat cedera, gerakannya secara alami lambat. Oleh karena itu, ketika dia memulai tangannya, dia memprioritaskan kepala Huo Yuhao, dan memaksa Huo Yuhao dengan auranya yang kuat. Dia yakin bahwa bahkan jika Huo Yuhao meluncurkan dampak jiwa pada saat ini, jiwanya akan kehilangan kendali untuk sementara, serangan tidak akan pernah berhenti, setidaknya tidak akan jatuh ke angin.